Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Bersama saya Yakintan Batin Rengganis, SPD, Guru Sejarah dari SMA Negeri 1 Bantarucik. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Di antaranya, yang pertama, faktor pendorong pergerakan nasional, kemudian perkembangan pergerakan nasional, dan yang terakhir adalah strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menganalisis strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional dan menyajikan hasil penalaran strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional secara kritis, kreatif, kerjasama, dan disiplin. Kalian masih ingat bukan tentang penderitaan rakyat pada masa kolonial Belanda? Ya, tentu banyak penderitaan, penindasan, dan kerugian yang dialami rakyat Indonesia. Tentu merasa sakit dan ingin memberontak bukan? Nah, demikian halnya yang dialami oleh para mahasiswa dan pemuda pada masa itu. Khususnya pada masa itu mahasiswa Stopia yang berusaha mengadakan perlawanan dengan cara yang halus. Mengingat cara pertempuran sebelumnya yaitu mereka juga tetap melakukan perlawanan namun masih bersifat kedaerahan. Dan perlawanan lebih dilakukan secara fisik dan masih menggunakan senjata tradisional. Berangkat dari kesadaran dan kemauan untuk melawan, maka mulai muncul berbagai organisasi pergerakan pada awal abad ke-20. Nah, lihat gambar berikut. Masih ingat bukan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut? Mereka adalah tokoh-tokoh nasional yang berperan penting dalam masa kebangkitan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masa pergerakan nasional adalah suatu masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Lalu, apa sih yang menjadi faktor pendorong pergerakan nasional di Indonesia? Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal atau faktor dari dalam negeri yaitu yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu. Indonesia sebenarnya telah mengalami masa-masa yang gemilang dan penuh kejayaan. Hal tersebut terjadi pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Kejayaan inilah yang menjadi bangsa Indonesia memiliki pemikiran dan cita-cita untuk terus melanjutkan dan menikmati kebesaran tersebut. Hal inilah yang menjadi tonggak yang dapat menggugah perasaan seluruh bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Yang kedua, adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan. Penderitaan dengan berbagai macam cara yang dilakukan sebagai bentuk penjajahan dengan cara diskriminatif dan menindas menjadikan bangsa Indonesia sadar akan pentingnya menjaga nasionalisme dan juga menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Mulai dari sinilah bangsa Indonesia menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga persatuan. Maka perjuangan dimulai dengan cara membentuk sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya golongan terpelajar atau cendekiawan. Sebuah kenyataan bahwa para pelopor yang terbentuknya pergerakan nasional ini berasal dari kaum terpelajar. Nah, golongan terpelajar ini adalah sekumpulan murid yang berasal dari sekolah dokter Hindia zaman dulu yaitu bernama Stopia. Nah, para pelajar Stopia ini sadar akan sakitnya penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Maka, dengan kemampuan berorganisasi yang baik dan intelektual yang dimiliki, para murid Stopia mulai sebuah gagasan pergerakan nasional untuk melawan penjajahan dengan cara berorganisasi. Nah, dengan berkembangnya sistem pendidikan barat juga itu melahirkan golongan terpelajar.
Adanya diskriminasi dalam pendidikan kolonial dan tidak adanya kesempatan pada waktu itu bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan, mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan sekolah bagi kaum pribumi pada saat itu. Nah, sekolah yang dibentuk pada saat itu yaitu sebagai tujuannya untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat dan mencetak generasi penerus yang terpelajar dan sadar akan nasib bangsanya. Selain itu, sekolah bagi pribumi ini terbuka bagi semua masyarakat dan tidak membedakan dari kalangan manapun. Tokoh-tokoh pribumi yang mendirikan sekolah kebangsaan antara lain Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, kemudian Dawes Dekker mendirikan Kesatrian School, dan Muhammad Syafi'i mendirikan Perguruan Indonesisch Nederlands School Kayu Tanam atau INS Kayu Tanam. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar negeri. Yang pertama adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kemenangan Jepang ini memberi pengaruh positif bagi bangsa Indonesia karena sebagai bangsa Asia mampu mengalahkan Rusia yang merupakan bangsa Eropa, sehingga membangkitkan kepercayaan bangsa Indonesia akan kekuatan sendiri. Yang kedua yaitu adanya kebangkitan nasional dari negara-negara lain seperti dari Asia dan Afrika. Ada India, Filipina, dan juga Mesir. Kemudian yang ketiga yaitu munculnya paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan komunisme. Itu adalah faktor internal dan eksternal yang mendorong adanya pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya mengenai perkembangan pergerakan nasional. Ada beberapa organisasi pergerakan yang berkembang di Indonesia. Dibagi menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau masa pembentukan sekitar tahun 1908 sampai 1920. Masa awal ini organisasinya bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Kemudian yang kedua, masa radikal yaitu sekitar tahun 1920 sampai 1930. Kemudian yang ketiga, masa moderat yaitu sekitar tahun 1930 sampai 1942. Nah, kedua masa ini, masa radikal dan masa moderat, bergerak pada bidang politik. Anak-anak, pernahkah kalian mengikuti organisasi di sekolah? Manfaatnya sangat banyak loh. Dengan ikut organisasi, kamu bisa menambah teman dan juga menambah kegiatan positif. Nah, pada zaman penjajahan dulu, ternyata ada juga loh organisasi yang disebut dengan organisasi pergerakan dan dibentuk sebagai sarana perjuangan bangsa kita untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Tentu, perjuangan melawan penjajah ini berbeda dengan fase sebelumnya yang masih mengandalkan senjata. Sekarang, untuk lebih banyak tahu mengenai organisasi pergerakan Indonesia ini, yuk kita bahas detailnya. Yang pertama, masa awal yaitu masa pembentukan terdiri dari 3 organisasi yang dibentuk. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Nah, selain sosialisasi pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo, seorang mahasiswa Stopia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Stopia. Berdirinya organisasi ini merupakan tonggak awal kebangkitan nasional, sehingga hari lahirnya Budi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Yang kedua, ada organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik di Laweyan, Solo. SDI kemudian diubah menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 yang diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Setelah menjadi SI, keanggotaan SI menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi. Namun, pada tahun 1921, SI terpecah menjadi dua kubu, yaitu SI putih dan SI merah. Perpecahan tersebut terjadi karena ada penyusupan paham sosialis komunis. Kamu penasaran gak sih apa bedanya SI putih dan SI merah? Nah, SI putih berpusat di Yogyakarta. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim dan Abdul Muiz. SI Merah berpusat di Semarang dan berhaluan komunis. Tokoh yang bergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Darsono. Ketiga, organisasi Indis Partij. Indis Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dowes Dekker, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangun Kusumo atau terkenal dengan tokoh tiga serangkai. Indis Partij bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumiputra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Yang kedua, masa radikal. Masa radikal ini yaitu pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif, yang artinya tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Adapun organisasi pergerakan nasional pada masa ini yaitu pertama, Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1908, Sultan Kasayangan dan RM Noto Suroto mendirikan organisasi bernama Indis Vereniging di Belanda. Tahun 1924, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara. Tokoh Perhimpunan Indonesia antara lain Muhammad Hatta, Mr. Iwas Kusuma Sumantri, dan M. Sartono. Tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu mencapai Indonesia merdeka berdasarkan perjuangan mandiri dan non-kooperasi. Kemudian yang kedua, adanya Partai Komunis Indonesia. Awalnya diperkenalkan oleh seorang Belanda yang bernama Snevely tahun 1914 dengan mendirikan ISDV, Indis Social Democratic Vereniging. Melalui organisasi ini, Snevely mengembangkan paham komunis, terutama di kalangan buruh. Beberapa pengurus Sarekat Islam cabang Semarang kemudian terpengaruh dengan paham partai ini, yakni Semaun dan Darsono. Tahun 1920, ISDP berubah menjadi PKI dengan ketua Semaun dan wakilnya Darsono. Sejak tahun 1924, PKI mengorganisasi berbagai aksi pemogokan yang menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mengawasi PKI dengan ketat dan ruang gerak aktivis partai dipersempit. Tokoh-tokoh seperti Darsono diusir ke luar negeri dan Ali Arham dibuang ke Digul. Sementara Musso dan Alimin melarikan diri ke Singapura. Meski beberapa anggota PKI ditangkap dan melarikan diri ke luar negeri, tidaklah menyurutkan tindakan keras PKI terhadap kolonial Belanda. Tanggal 12 November 1926, PKI memulai pemberontakan di Batavia.
beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Lebak, Banten. Pemberontakan yang kurang terencana ini dapat dengan mudah ditumpas oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu, pemerintah kolonial semakin memperketat pengawasan terhadap partai-partai lainnya dan mempersempit ruang gerak para aktivis pergerakan. Yang ketiga, adanya Partai Nasional Indonesia. Partai ini didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 14 Juli 1927 di Bandung. PNI merupakan organisasi terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia, tidak membedakan agama, suku, dan sosial. Tujuan PNI adalah mencapai Indonesia merdeka atas usaha sendiri. Karena dianggap membahayakan, pada tanggal 29 Desember 1929, Belanda menangkap tokoh-tokoh PNI yaitu Insinyur Soekarno, Mas Kun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata. Dalam pidato pembelaan di Pengadilan Landran Bandung, Insinyur Soekarno menyampaikan pendapat dalam sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat, yang berisi pandangan mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bangsa Indonesia, dan dihapuskannya kolonialisme. Akibat dari pidato tersebut, Insinyur Soekarno dipenjarakan di Sukamiskin. Ketika Insinyur Soekarno menjadi tokoh dalam PNI ditangkap pada tahun 1929, maka PNI pecah menjadi dua, yaitu Partindo dan PNI baru. Partindo didirikan oleh Sartono pada tahun 1929. Sejak awal berdirinya, Partindo memiliki banyak anggota dan terjun dalam aksi-aksi politik menuju Indonesia merdeka. Dasar Partindo sama dengan PNI, yaitu nasional. Tujuannya adalah mencapai Indonesia merdeka. Asasnya pun sama, yaitu non-kooperasi. Ketiga, masa moderat. Pada masa ini, pergerakan organisasi bersifat kooperatif, artinya mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Organisasi-organisasi pada masa ini terdiri dari, pertama, Partai Indonesia Raya atau Parindra, didirikan di Solo 26 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo. Parindra merupakan gabungan dari organisasi Budi Utomo dan Partai Bangsa Indonesia. Tujuannya yaitu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tokoh Parindra antara lain Muhammad Husni Tamrin, Raden Soekarjo, Raden Panji Suroso, Wuryaningrat, dan Mr. Susanto Tirto Projo. Kedua, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindro. Gerindo didirikan 24 Mei 1937. Tokohnya adalah Dr. Andes Aka Gani, Mr. Sartono, Mr. Muhammad Yamin, Raden Wilopo, dan Mr. Amin Syarifuddin. Tujuan Gerindo yaitu mencapai Indonesia merdeka, memperkokoh ekonomi Indonesia, dan mengangkat kesejahteraan kaum buruh. Ketiga, Gabungan Politik Indonesia atau yang disebut GAPI. Pada 15 Juli 1936, partai-partai politik melakukan aksi dan menuntut Belanda melalui sebuah petisi yang disebut Petisi Sutarjo. Isi dari petisi tersebut adalah Indonesia menginginkan diberi pemerintahan sendiri, namun petisi tersebut ditolak oleh Belanda. Sehingga pada tanggal 2 Mei 1939, melalui prakarsa Muhammad Husni Tamrin, terbentuklah GAPI yang merupakan fusi dari Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Perhimpunan Politik Katolik Indonesia. Tujuan GAPI adalah Indonesia berparlemen sendiri. Lalu, bagaimana strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional? Nah, di sini ada ciri-ciri perjuangan pada masa pergerakan nasional, yaitu pertama, bersifat nasional. Kedua, dipimpin kaum intelektual atau kaum terpelajar. Ketiga, tidak tergantung pada satu pemimpin.
Keempat, melalui organisasi modern. Dan yang kelima, tujuannya jelas, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Nah, di sini strategi perjuangan ada dua strategi. Yang pertama, strategi yang bersifat radikal non-kooperatif. Ciri-cirinya yaitu menentang keras kebijakan pemerintah Belanda, tidak mau bekerja sama dengan Belanda, dan kemerdekaan harus melalui usaha sendiri. Organisasi radikal di Indonesia yaitu Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia Baru. Kemudian, organisasi yang bersifat radikal ini melakukan kegiatan perjuangan berupa menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di masyarakat melalui rapat umum, kemudian surat kabar. Kedua, menuntut pemerintah kolonial agar memberikan kebebasan bergerak kepada partai-partai. Ketiga, mengecam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Dan yang keempat, yaitu melakukan aksi pemogokan. Strategi yang kedua yaitu strategi yang bersifat moderat kooperatif. Ciri-cirinya kebalikan dari strategi radikal non-kooperatif, yaitu bekerja sama dengan Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan, baik dari pihak Belanda. Kemudian, strateginya yang kedua yaitu mengirim wakilnya ke Dewan Rakyat atau Volksraad, kalau sekarang Dewan Perwakilan Rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tokoh-tokoh yang menjadi perwakilan Volksraad antara lain Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, MH Tamrin, Otto Iskandar Dinata, dan Rajiman Weddiodiningrat. Di dalam Volksraad kemudian dibentuk Fraksi Nasional yang diusulkan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 27 Januari 1930. Tujuan Fraksi Nasional antara lain mengusahakan perubahan ketatanegaraan, mengusahakan penghapusan perbedaan politik, ekonomi, dan intelektual dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, organisasi pada masa ini yang bersifat moderat yaitu Parindra, Gerindo, dan GAPI. Sejarah bukan seni bernostalgia, tapi sejarah adalah pelajaran yang bisa kita tarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Terus semangat dalam belajar ya anak-anak. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.